pensiunan angkanya itu sebetulnya ketika sekarang udah masuk pensiun, apakah itu layak untuk mereka hidup ketika masa pensiun? Penting loh, saudara-saudara juga nanti pensiun sama seperti kami. Sedikit saya mohon jawaban langsung di sini. Nah, hasil investasinya kan tadi tuh ada 148 triliun dari yang potongan dari sumbernya adalah tabungan hari tua, ya preminya. Itu akumulasi tabungan hari tua, JKK dan JKM begitu. Diinvestasikan menghasilkan 7,29 T, Pak ya? Itu 7,29%. 7,29. Hasilnya 8,49, Bu. 8,49 T. Ya, kemudian ya, yang uang pensiun yang itu adalah akumulasi preminya pekerja yang 4,75%, 229 triliun. Itu asetnya. Diinvestasikannya berapa? Hasil investasinya 15,45 T atau koreksi kalau saya salah 6,75%. Salah. Enggak, 7,1%. 7,1%. Hasilnya. Ya. Nah, intinya apakah peserta yang sebetulnya uangnya diinvestasikan tadi, baik dari THT maupun dari pensiun, apakah mendapatkan hasil investasi itu, imbal baliknya, hasil pemupukan itu? Nah, kalau kita kan skemanya masih manfaat pasti sebenarnya, ya kan, pasti dapat. Nanti tolong dirinci aja, Pak. Kami akan menyampaikan sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua Komite 4 mengenai perekonomian dan RAPBN 2026 yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo tanggal 15 Agustus di depan rapat paripurna DPR dan juga dihadiri DPD untuk menyerahkan RUU APBN 2026. Izinkan kami menyampaikan 3 hal, yaitu kondisi dan dinamika perekonomian global nasional. Kemudian yang kedua adalah mengenai postur dari APBN 2026 untuk menunjang program-program prioritas. Dan yang ketiga, transfer ke daerah yang direncanakan untuk tahun 2026. Mengenai perekonomian yang sekarang ini masih terus berjalan dinamis, baik dan terutama di sisi global maupun kita di dalam negeri juga. Dari sisi global kita lihat bahwa perang dagang antara Amerika dengan seluruh negara, baik yang dianggap tadinya sekutu maupun mereka yang dianggap berbeda, masih mengalami eskalasi. Yang terakhir, Amerika menetapkan 50% tarif kepada India karena mereka membeli minyak dari Rusia. Terhadap Cina juga, walaupun ada 90 hari jeda, namun sudah dalam posisi tarif yang lebih tinggi. Di sisi lain, kita melihat beberapa perkembangan seperti inflasi di Amerika Serikat yang relatif lebih dingin, namun di sisi lain concern mengenai pengangguran juga meningkat. Presiden Trump juga mulai masuk ke beberapa sektor tertentu, tidak hanya besi baja yang selama ini menjadi fokus, tapi juga pharmaceutical, serta tentu saja perang di bidang digital, yaitu chips, terutama untuk akses teknologi artificial intelligence. Kondisi ketidakpastian ini telah menimbulkan volatilitas di pasar keuangan dan juga volatilitas dari harga komoditas. Karena harga komoditas dan pasar keuangan sangat tergantung kepada sentimen yang didrive oleh policy, retorika, maupun perkembangan antar negara. Dari sisi keamanan global, ancaman cyber security dan juga nuclear war itu menjadi makin nyata dikarenakan tensi hubungan geopolitik yang meningkat. Di tengah perang tarif Amerika Serikat tersebut terhadap berbagai ekonomi di seluruh dunia, sejumlah negara masih menunjukkan resiliensinya dari sisi pertumbuhan ekonomi hingga kuartal kedua. Dan ini menunjukkan bahwa pada saat Liberation Day atau tarif diumumkan bulan April, banyak kegiatan yang dilakukan secara front loading. Indonesia pun dari sisi perekonomian domestik masih menunjukkan adanya resiliensi dengan tekanan perekonomian global dari sisi ketidakpastian dan gejolak. Namun kita tetap harus waspada. Seperti kita melihat pertumbuhan ekonomi yang diumumkan oleh BPS pada kuartal kedua mencapai 5,12%,
Dan inflasi juga tetap terjaga, di mana headline inflation mengalami posisi di 2,31, dan kemarin kita mendengar adanya deflasi di bulan Agustus. Inflasi yang berasal dari volatile food bisa dikendalikan, meskipun kita tetap harus waspada terhadap inflasi yang berasal dari harga pangan, terutama beras. Inflasi inti dalam hal ini yang mencerminkan daya beli menunjukkan angka di 2,17, berarti dari sisi demand perekonomian masih terjadi peningkatan. Dari sisi administered price, inflasi hanya 1%. Ini menunjukkan langkah-langkah pemerintah baik di kuartal 1 maupun kuartal 2 yang melakukan stimulasi ekonomi dengan memberikan berbagai PPN yang ditanggung pemerintah untuk menurunkan tarif-tarif dari angkutan, telah memberikan kontribusi kepada inflasi administered price yang rendah. Pertumbuhan ekonomi secara nasional bisa dilihat di seluruh wilayah Indonesia. Kalau kita lihat di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi hampir 57% terhadap perekonomian, tumbuh 5,2%. Kemudian di Sumatera yang kontribusinya terhadap perekonomian nasional 22,2%, tumbuh 5% pada kuartal kedua. Kalimantan 8,1% kontribusinya terhadap perekonomian nasional, juga menunjukkan pertumbuhan 5%. Sulawesi yang selalu tumbuh cukup tinggi dalam hal ini tumbuh di 5,8%. Maluku dan Papua yang kontribusinya 2,8% terhadap total GDP nasional tumbuh di 3,3%, dan Bali Nusa Tenggara dalam hal ini tumbuh 3,7%. Jadi kita lihat mungkin untuk Maluku, Papua, dan Bali Nusa Tenggara tekanan dari pertumbuhan ekonominya terlihat tidak cukup tinggi, sedangkan di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi masih relatif bisa tumbuh di 5% atau bahkan di atasnya. Inflasi, walaupun secara nasional tadi kami sampaikan, kita lihat dari sisi distribusi atau profil inflasi masing-masing pulau atau daerah terlihat di dalam chart ini. Inflasi nasional yang 2,31 terlihat Sumatera inflasinya relatif lebih tinggi pada bulan Agustus ini dibandingkan Juni, Juli, yaitu yang 1,5 dan 2,6. Jawa relatif hampir sama dengan inflasi nasional, yaitu 2,1, relatif stabil dalam 3 bulan terakhir. Bali Nusa Tenggara 2,6, lebih tinggi dari nasional, terutama pada bulan Juli yang lalu, mungkin karena waktu itu juga terjadi liburan dan banyaknya mungkin turis yang hadir, baik domestik maupun asing, dan bisa menimbulkan juga tekanan dari sisi permintaan. Kalimantan dengan inflasi 2,1, ini hampir sama dengan bulan sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan Juni yang inflasinya hanya 1,5. Sulawesi 3,0, ini lebih tinggi dari nasional yang 2,3, dan itu 2 bulan terakhir berturut-turut di atas 3, yaitu 3,1 dan 3. Sedangkan bulan Juni hanya 2,1. Sedangkan di Maluku, Papua, inflasinya di 2,0 pada bulan Agustus, lebih rendah dibandingkan bulan Juli yang 2,5, dan ini lebih tinggi dibandingkan Juni. Kalau kita lihat per provinsi, kita juga melihat daerah-daerah yang lebih tinggi dari nasional. Di sebelah kiri ini terlihat Sumut, Sulteng, Papua Selatan, Sultra, Papua Tengah, Aceh, Riau, Sulbar, Maluku, Sulsel, Sumsel, Sumbar, Jambi, NTT, Kalsel, Bali, NTB, dan Gorontalo, serta Jawa Tengah. Sedangkan yang inflasinya di bawah dari inflasi nasional ada yang di sebelah kanan. Dari mulai Jogja, Kalimantan Utara, Kepri, Jatim, Jakarta, Kalbar, Kalimantan Tengah, kemudian Banten, kemudian Papua Tengah, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Babel, Bengkulu, Lampung, Sulut, Papua, Maluku Utara, dan Papua Tenggara.
Pertumbuhan ekonomi kalau kita lihat distribusi antar pulau tadi yang cukup baik dan juga inflasi yang stabil telah menimbulkan dampak yang relatif positif terhadap kesejahteraan. Kita lihat tingkat pengangguran mengalami penurunan yang cukup konsisten semenjak 2021, yaitu waktu kejadian COVID yang menyebabkan pengangguran waktu itu melonjak karena semua kegiatan ekonomi berhenti, sehingga tingkat pengangguran tahun 2021 di 6,26% dan kemudian menurun secara konsisten setiap tahun dari 2022 hingga yang terakhir di 2025, posisi pada bulan kuartal kedua yaitu di 4,76%. Ini lebih baik dibandingkan tahun lalu yaitu 4,82%. Dari sisi headcount jumlahnya adalah 7,3 juta dibandingkan tahun lalu yang 7,2 juta. Untuk tingkat kemiskinan, kita lihat penurunan dari persentase tingkat kemiskinan di bawah 9%, yaitu 8,47%, cukup signifikan dibandingkan penurunannya dibandingkan tahun sebelumnya yang 9%. Jumlah penduduk miskin dalam hal ini adalah 23,9 juta, lebih rendah dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 25,2 juta. Tentu ini adalah perkembangan positif yang harus tetap kita jaga. Demikian juga dengan lapangan kerja yang diciptakan dari pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan dari 3,55 juta menjadi 3,59 juta, yaitu pada tahun 2025. Kita melihat APBN adalah instrumen yang terus-menerus diandalkan oleh semua stakeholder. Daerah tadi sesuai dengan kata pembuka pengawal awal dari Komite 4, Bapak Ketua Komite 4, mengenai harapan-harapan mengenai APBN untuk menjaga pertumbuhan, menciptakan pemerataan, kesejahteraan. Kami dalam hal ini, di dalam pembahasan di dalam kabinet dan tentu dengan arahan Bapak Presiden, terus menyusun APBN agar terus menjadi instrumen yang sehat dan kredibel.